Stellar Transformations, episode 316. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Mendengar suara dengusan itu, Qin Yu menoleh untuk melihat sumber suara tersebut. Orang yang tadi mendengus adalah seorang pria parubaya berwajah dingin. Tatapannya yang sedingin es mengandung keganasan yang ganas. Sungguh pria yang garang. Qin Yu masih tersenyum tenang. Pria di depannya memiliki kekuatan yang cukup mumpuni. Dia adalah Kaisar Bintang 17. Hanya dengan membandingkan tubuh mereka, pria itu berada di level yang sama dengan Qin Yu. Sayangnya, jika mereka benar-benar bertarung, Qin Yu sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkannya dalam satu pukulan. Liu Xing, ini wakil ketua sekte Liu Lan. Wakil ketua sekte Liu Lan sudah berada di tingkat Kaisar Bintang 17. Dia adalah ahli terkuat kedua di sekte hukuman emas kita. Tetua Agung Fulan segera berkata kepada Qin Yu. Setelah wakil ketua sekte Liu Lan adalah wakil ketua sekte Bao Yu. Adapun yang terakhir dari tiga wakil ketua sekte agung, kau sudah bertemu dengannya. Dia adalah wakil ketua sekte Kou Feng. Adapun orang ini, dia adalah tetua pengawal terhormat sekte hukuman emas kita. Di tengah-tengah semua itu, Raja Hukuman Emas Xing Yuan duduk di kursi utama. Di sebelah kanan kursi Raja Hukuman Emas terdapat 3 kursi. Di sana duduk wakil ketua sekte Liu Lan dan Bao Yu. Kursi terakhir kosong. Qin Yu menduga bahwa itu seharusnya kursi untuk wakil ketua sekte Kou Feng. Di sebelah kiri tempat duduk Raja Hukuman Emas terdapat 4 kursi. Hanya tetua penjaga yang duduk di kursi pertama. 3 kursi lainnya kosong. Qin Yu tahu bahwa kursi-kursi itu seharusnya adalah tempat duduk Wen Feng, tetua agung, dan dirinya sendiri. Qin Yu hanya sedikit membungkuk. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Liu Xing menyampaikan salam hormat kepada wakil ketua sekte Liu Lan, wakil ketua sekte Bao Yu, dan tetua penjaga. Seketika itu, Qin Yu berhenti menatap Liu Lan. Sebaliknya, dia menoleh ke arah Raja Hukuman Emas Xing Yuan dan sedikit membungkuk. Liu Xing memberi hormat kepada Yang Mulia. Penampilan, ekspresi, serta kata-kata Qin Yu semuanya menunjukkan kepribadiannya yang angkuh dan menyendiri. Awalnya, ketika orang-orang melihat Raja Hukuman Emas, mereka akan membungkuk sepenuhnya dan berkata, "Baijian," bersujud dan memberi hormat kepada Yang Mulia. Namun, Qin Yu hanya sedikit membungkuk dan berkata, "Memberi hormat." Perbedaan antara keduanya sangat besar. Oke, ini agak sulit diterjemahkan. Yang dilakukan Qin Yu pada dasarnya adalah mengatakan, "Saya, Liu Xing, menemui Yang Mulia." Ini pada dasarnya berarti memberi hormat. Namun, versi Baijian akan menjadi, "Saya, Liu Xing, bersujud dan menemui Yang Mulia." Lihat perbedaannya. Pada intinya, keduanya sangat hormat tetapi versi kedua membuat seseorang lebih terlihat sebagai bawahan. Yang Mulia Liu Xing tampaknya agak arogan, cibir wakil ketua sekte Liu Lan. Namun Qin Yu mengabaikan wakil ketua sekte Liu Lan itu. Ekspresi wakil ketua sekte Liu Lan langsung berubah. Liu Xing ini benar-benar mengabaikan keberadaannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dulu, Liu Lan ingin menjadi penguasa hukuman emas. Namun, dia hanya sedikit lebih lemah dari Xing Yuan dan akhirnya mendapatkan posisi wakil ketua sekte. Selain Xing Yuan, dia tidak pernah menunjukkan rasa hormat kepada siapapun. Liu Lan, temperamen Liu Xing mungkin agak sombong dan menyendiri. Kau seharusnya tidak terlalu mempermasalahkannya, kata Raja Hukuman Emas Xing Yuan. Liu Lan melirik Qin Yu dengan dingin lalu berhenti berbicara. Qin Yu sama sekali tidak peduli dengan Liu Lan itu. Dia tahu bahwa Liu Lan ini tidak terlalu memengaruhinya. "Liu Xing, aku sangat senang kau telah datang ke Gunung Suci. Awalnya, aku mengira kau akan terus berlatih dan mengabaikan posisi Sang Terkudus." Xing Yuan berkata sambil tersenyum tipis. Xing Yuan memiliki penampilan wajah yang sangat tajam. Meskipun dia hanya duduk di sana, dia memancarkan aura yang mengesankan seperti gunung Tai, membuat orang tidak berani sedikit pun meremehkannya. "Yang Mulia, Liu Xing datang ke Gunung Suci untuk menerima jabatan Sang Penahbis. Namun,
Alasan utama dia ingin datang ke Gunung Suci bukan hanya untuk menerima jabatan sang penahbis, kata Wen Feng sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia menatap Qin Yu. Qin Yu melanjutkan perkataan Wen Feng, mengangguk dan berkata, "Yang mulia, saya datang ke Gunung Suci dengan harapan Yang Mulia akan menganugerahkan saya sebuah plakat gelar perjalanan ke kuil dewa yang mempesona." Kuil dewa yang mempesona. Liu Lan, Bao Yu, Kou Feng, dan yang lainnya, termasuk Raja Hukuman Emas sendiri, semuanya terkejut. Bahkan tetua penjaga yang matanya terpejam sepanjang waktu pun membuka matanya yang masih linglung. Dia melirik Qin Yu sebelum menutup matanya lagi. Kuil dewa yang mempesona, memang ada artefak ilahi di sana, tetapi Liu Xing, dengan kekuatanmu, seharusnya kau tidak membutuhkan artefak ilahi apapun. Adapun artefak ilahi berkualitas tinggi, kemungkinan untuk mendapatkannya sangat rendah, kata wakil ketua sekte Bao Yu. Qin Yu hanya terdiam. Bagaimana mungkin orang-orang ini tahu bahwa Qin Yu memiliki lukisan dewa yang mempesona? Liu Xing, 3 penguasa agung alam bintang kegelapan kita telah menetapkan aturan bahwa kuil dewa mempesona akan selalu ditutup. Hanya sekali setiap 100.000 tahun kita semua akan mendapatkan kesempatan untuk memasukinya. Penguasa hukuman emas Xing Yuan mengerutkan kening sambil menjelaskan. Qin Yu mengerutkan kening. Berapa lama lagi sampai pintu masuk kuil dewa penyihir akan dibuka lagi? Tanya Qin Yu. Terakhir kali dibuka adalah lebih dari 60.000 tahun yang lalu. Untuk pembukaan berikutnya, dibutuhkan lebih dari 30.000 tahun lagi. Tetua Agung Fulan malah menjawab pertanyaan Qin Yu. Lebih dari 30.000 tahun. Qin Yu tidak bisa menunggu selama itu. Seketika, Qin Yu berbicara. Yang mulia, saya diberitahu bahwa pintu masuk kuil dewa yang mempesona disegel oleh 3 raja agung terdahulu menggunakan harta warisan mereka. Hanya dengan menggunakan lempengan prasasti lorong yang disempurnakan oleh ketiga raja agung tersebut, seseorang dapat membuka segelnya. Saya ingin meminta bantuan Yang Mulia untuk membuka segel tersebut. Saya ingin tahu apa yang harus saya lakukan agar permintaan saya disetujui. Pertanyaan Qin Yu telah memperjelas bahwa dia bertekad untuk memasuki kuil dewa pempesona. Bukan berarti aku tidak mau. Karena kau adalah yang dikuduskan dari sekte hukuman emas kami, tentu saja aku akan setuju untuk membantumu. Hanya saja, tidak ada kepastian bahwa penguasa api hitam dan penguasa agung putih akan setuju untuk membantumu. Dahulu, alasan mengapa aturan seperti itu ditetapkan, menyegel kuil dewa yang mempesona dan membukanya sekali setiap 100.000 tahun, adalah pertama untuk mencegah orang lain yang bukan dari alam bintang gelap kami memaksa masuk ke dalamnya dan kedua untuk memastikan artefak ilahi di alam bintang gelap tetap berada di bawah kendali 3 sekte besar kami. Penguasa hukuman emas Xing Yuan menjelaskan. Qin Yu menjadi sedikit lebih tenang. Karena Yang Mulia telah setuju, mengapa tidak mengundang penguasa api hitam dan penguasa kegelapan putih untuk berdiskusi? Kata Qin Yu dengan tulus. Penguasa hukuman emas Xing Yuan tersenyum dan mengangguk. Bagus, aku akan mengundang mereka berdua. Hanya saja, kemungkinan mereka berdua setuju sangat kecil. Kau harus tahu bahwa sekte api hitam dan sekte putih mendalam telah bersaing dengan kita selama ini. Agar Yang Mulia dapat mengundang 2 Yang Mulia lainnya, Liu Xing sudah sangat berterima kasih. Jika kita tidak dapat mencapai kesepakatan saat itu, maka saya hanya bisa melepaskan keinginan saya untuk memasuki kuil dewa yang mempesona, kata Qin Yu sambil tersenyum. Karena kau siap untuk gagal, maka masalah ini akan lebih mudah ditangani. Kesan Raja Hukuman Emas terhadap Liu Xing di hadapannya menjadi jauh lebih baik. Penguasa Hukuman Emas pada awalnya adalah orang yang memiliki temperamen sangat baik. Semua orang yang mengenal Xing Yuan tahu akan temperamennya yang baik. Meskipun telah menjadi penguasa Hukuman Emas, Xing Yuan tetap tidak memiliki kesombongan seorang penguasa. Bagus, mari kita tidak membuang waktu lagi. Sekarang aku akan menganugerahkanmu posisi yang ditahbiskan. Penguasa Hukuman Emas tiba-tiba berdiri. Beberapa orang yang tadinya duduk semuanya berdiri mengikutinya. Pada saat ini, Qin Yu juga memberi hormat dengan sopan. Tata krama semua kultivator alam bintang kegelapan. Memberi hormat dengan kepalan tangan kiri ke dada kanan. Ambillah. Raja Hukuman Emas Xing Yuan meletakkan 2 benda di depan Qin Yu. Terima kasih, Yang Mulia. Qin Yu menerima kedua barang tersebut. Kedua benda ini,
Satu adalah tanda kehormatan kekaisaran dan yang lainnya adalah lempengan gelar dari yang ditahbiskan. Tanda kehormatan kekaisaran tersebut terbuat dari jenis kain sutra khusus. Kekuatannya sebanding dengan artefak abadi berkualitas tinggi. Wen Feng, kau harus membawa Liu Xing untuk memeriksa istana kuno pertama dan istana warisan, kata penguasa hukuman emas sambil tersenyum tipis. Wen Feng berdiri. Baik, Yang Mulia. Istana depan, istana utama, dan banyak istana lainnya, semuanya terletak di puncak gunung utama Gunung Suci. Pada saat yang sama, ada juga banyak tempat tinggal para kultivator. Adapun 17 puncak yang mengelilingi puncak utama, 7 diantaranya adalah kediaman pribadi, 8 diantaranya adalah kediaman para penguasa hukuman emas sebelumnya. 2 sisanya adalah istana penting sekte hukuman emas. Kedua istana ini masing-masing adalah istana kuno pertama dan istana warisan. Istana kuno pertama menempati area yang sangat luas. Luasnya mencapai sekitar 70% dari puncak tempatnya berada. Qin Yu dan Wen Feng saat ini berada di luar istana kuno pertama. Berhenti, Tuan Wen Feng, tolong suruh tuan itu mengeluarkan papan gelarnya. Teriak penjaga istana kuno pertama dengan dingin. Qin Yu menatap Wen Feng. Wen Feng menjelaskan, baik istana kuno pertama maupun istana warisan adalah tempat yang sangat penting bagi sekte hukuman emas. Hanya ada kurang dari 10 orang di seluruh sekte hukuman emas yang memenuhi syarat untuk memasukinya. Kau, sebagai yang baru diangkat menjadi yang ditahbiskan, tentu saja memenuhi syarat untuk memasukinya. Qin Yu segera mengeluarkan plakat gelar pengukuhannya. Begitu melihat papan nama itu, penjaga tersebut langsung membungkuk dan memberi hormat. Yang Mulia, silakan masuk. Qin Yu dan Wen Feng berjalan bersama melewati gerbang dan memasuki istana kuno pertama yang sangat besar. Istana kuno pertama terbagi menjadi aula depan dan aula besar belakang. Terdapat banyak papan pajangan di aula depan. Qin Yu tidak mampu menahan diri untuk tidak melihat papan-papan yang tergantung itu. Penguasa hukuman emas ketiga bernama Liu Tian. Tempat kelahirannya adalah bintang teratai cedar. Dia mencapai tingkat Raja Bintang pertama setelah menghabiskan 72 tahun. Setelah itu, dia meninggalkan bintang teratai cedar dan mulai mengembara di ruang antar bintang. Penguasa hukuman emas ke-8 bernama Hong. Tempat kelahirannya tidak diketahui. Lamanya waktu ia berkultivasi tidak diketahui. Membunuh Raja Pembantai tingkat Kaisar Bintang 16, Sue Seng. Di setiap papan tertulis catatan biografi seorang Raja Hukuman Emas. Di aula depan, tergantung banyak papan. Dengan sekali pandang, Qin Yu melihat banyak papan yang tersusun rapat. Pasti ada tidak kurang dari 10.000 papan secara total. Yang tergantung di bagian depan adalah papan-papan dari generasi awal penguasa hukuman emas. Saat Qin Yu dan Wen Feng berjalan ke belakang, ada lebih banyak papan lagi. Wen Feng, tepatnya sudah ada berapa banyak penguasa hukuman emas? Qin Yu menatap Wen Feng. Wen Feng tersenyum dan berkata, mungkinkah kau tidak bisa mengetahuinya dengan kekuatan jiwamu? Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bukannya aku tidak bisa menghitungnya. Melainkan, justru karena aku bisa menghitung jumlahnya, aku sulit mempercayainya. Ada lebih dari 70.000 papan di sini, dari dulu sampai sekarang, sudah ada lebih dari 70.000 penguasa hukuman emas. Benar. Yang Mulia penguasa hukuman emas saat ini sudah berjumlah lebih dari 70.000 penguasa hukuman emas. Wen Feng mengangguk. Qin Yu melanjutkan pertanyaannya. Kalau begitu, berapa lama biasanya setiap generasi penguasa hukuman emas memegang jabatannya? Wen Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sangat sulit untuk mengatakannya. Beberapa penguasa hukuman emas naik ke posisi mereka ketika mereka hanya seorang kaisar bintang 15. Seseorang seperti itu mungkin menjadi penguasa hukuman emas selama beberapa juta tahun atau beberapa puluh juta tahun sebelum naik ke alam ilahi. Ada beberapa, misalnya penguasa hukuman emas kita saat ini, yang menduduki posisi tersebut pada tingkat kaisar bintang 18. Meskipun mereka telah menjadi penguasa hukuman emas, mereka kemungkinan besar juga akan naik ke alam ilahi dalam beberapa puluh ribu tahun atau bahkan lebih cepat. Qin Yu mengangguk. Sulit untuk memperkirakan berapa lama setiap generasi penguasa hukuman emas akan bertahan. Beberapa bertahan sangat lama, bisa mencapai puluhan juta tahun. Beberapa bertahan dalam waktu singkat, kurang dari 10.000 tahun.
Namun, dengan lebih dari 70.000 penguasa hukuman emas, bahkan jika setiap orang menjadi penguasa hukuman emas rata-rata selama 1 juta tahun, itu masih akan mencapai lebih dari 700 miliar tahun. Selain itu, Qin Yu menduga bahwa rata-rata jumlah tahunnya lebih dari 1 juta tahun. Wen Feng, tepatnya berapa lama sejarah alam bintang gelap kita? Tanya Qin Yu. Wen Feng bergumam dan menggelengkan kepalanya. Aku khawatir tidak ada yang tahu. Sejauh yang aku tahu, sejarah alam bintang kegelapan terbagi menjadi 2 fase berbeda. Fase pertama tanpa harta warisan. Pada saat itu, alam bintang kegelapan sangat kacau. Orang-orang terus-menerus berperang satu sama lain. Ini berlangsung hingga harta warisan muncul. Baru kemudian alam bintang kegelapan memasuki fase perkembangan yang damai. Qin Yu terkejut. Astaga, jumlah tahun yang diwakili oleh 70.000 penguasa hukuman emas ini hanyalah tahun-tahun ketika harta warisan muncul di alam bintang gelap. Siapa yang tahu persis berapa lama periode kekacauan itu berlangsung? Sejarah kerajaan bintang gelap memang sangat panjang. Wen Feng tersentak. Orang-orang di alam bintang kegelapan kita sangat suka berperang. Tanpa kekuatan yang cukup besar, siapa di antara kita yang mau mengabdi kepada seseorang? Hanya ketika 3 harta warisan muncul, semua orang di alam bintang kegelapan mulai mengabdi kepada para pemilik 3 harta warisan. Tatapan Qin Yu tertuju ke belakang. Di belakang aula depan terdapat aula besar belakang. Dimensi aula besar belakang jauh lebih besar daripada aula depan. Di sana terdapat banyak sekali patung. Di sana ada patung-patung dari setiap generasi penguasa hukuman emas. Apakah kau ingin pergi dan mengaguminya? Kata Wen Feng sambil tersenyum. Biarkan saja, itu bahkan bukan orang aslinya. Apa yang patut dikagumi? Qin Yu berkata demikian lalu berbalik. Wen Feng, ayo kita ke istana warisan. Oh, benar, apa yang ada di istana warisan? Wen Feng dan Qin Yu berjalan sambil mengobrol. Istana warisan adalah lokasi di mana setiap penguasa hukuman emas berikutnya menyatu dengan harta warisan. Misalnya, setelah penguasa hukuman emas sebelumnya naik ke alam ilahi, harta warisan tetap berada di istana warisan sepanjang waktu. Ini berlangsung hingga Yang Mulia Xing Yuan muncul. Baru kemudian beliau menyatu dengan harta warisan. Orang yang bertanggung jawab atas istana warisan adalah tetua penjaga, jelas Wen Feng secara rinci. Saat Wen Feng selesai berbicara, mereka berdua sudah tiba di luar istana warisan. Istana warisan itu sangat sederhana dan tanpa hiasan. Semuanya berwarna hitam. Istana itu memancarkan aura kuno. Sekadar berdiri di luar istana warisan saja sudah bisa memberikan sensasi yang menekan. Liu Xing, Wen Feng, masuklah. Sebuah suara terdengar dari dalam istana. Qin Yu menoleh. Di sudut istana, duduk bersila seorang lelaki tua berkulit gelap dan kurus. Itu adalah tetua pengawal. Saat ini, tetua pengawal telah berdiri dan berjalan menuju Qin Yu dan Wen Feng. Lukisan apa yang ada di dinding itu? Qin Yu menatap dinding istana warisan dengan bingung. Di dinding-dindingnya terdapat deretan gambar ukiran. Dengan sekali pandang, Qin Yu menemukan bahwa total ada 10.000 gambar ukiran di dinding tersebut. Di dinding terdapat beberapa adegan orang-orang dari alam bintang kegelapan kita saling bertarung sebelum munculnya harta warisan, kata tetua penjaga. Qin Yu tiba-tiba melirik sebuah foto di antara banyak foto lainnya. Gambar itu sebenarnya adalah peta antar bintang dari seluruh alam abadi, iblis, dan setan. Hanya saja, ada banyak simbol di peta antar bintang ini. Seolah-olah seluruh alam abadi, iblis, dan setan diduduki oleh orang-orang dari alam bintang gelap. Ada apa ini? Di mana orang-orang dari alam abadi, alam iblis, dan alam setan? Tanya Qin Yu dengan penasaran. Tetua penjaga menghela napas panjang. Setelah bertahun-tahun lamanya, sebagian besar keturunan alam bintang kegelapan kita telah melupakannya. Alam abadi, iblis, dan setan awalnya disebut alam bintang kegelapan. Setelah mendengar itu, Qin Yu tidak dapat menahan keterkejutannya. Apa? Seluruh alam abadi, iblis, dan setan awalnya disebut alam bintang kegelapan. Tetua penjaga memejamkan matanya dan perlahan berkata, penduduk alam bintang kegelapan kita adalah penghuni asli ruang kosmik ini. Adapun para dewa, iblis, dan setan, mereka semua adalah orang-orang yang telah naik dari alam yang lebih rendah, hanya saja, terlalu banyak dari mereka yang telah naik ke alam bintang kegelapan kita. Lebih jauh lagi,
Kemampuan mereka untuk bereproduksi dan berkembang biak benar-benar terlalu kuat, jauh melampaui kita dari alam bintang kegelapan.